Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari kota Bethlehem, Yerusalem. Ia masih keturunan Nabi Ishak alaihissalam dari Bani Israel. Bani Israel pada saat itu lemah, sehingga mudah dijajah oleh bangsa lain. Sehingga kerajaan Talut, Saul membutuhkan dukungan dari rakyatnya untuk memperkuat pertahanan militernya. Walaupun Nabi Daud alaihissalam masih muda, ayahnya memerintah dia untuk ikut bergabung ke militer, untuk membantu pasukan perang kerajaan Talut, Saul, bertugas memberikan informasi keadaan musuh, dan melaporkan informasi itu kepada ayahnya. Suatu hari pasukan Talut, Saul, berhadapan dengan tentara Jalut, Goliat, yang kuat dan kejam. Panglima tentara Jalut, Goliat, menantang tentara Talut untuk bertarung 1 lawan 1. Tentara Talut, Saul, terdiam. Tidak ada yang berani bertarung dengan si raksasa Jalut. Sang raja sampai menawarkan hadiah kepada tentaranya, bahwa siapa saja yang berani bertarung dengan Jalut akan menikah dengan putrinya yang cantik. Tetapi tentara Talut masih diam dan takut dengan tantangan itu. Sehingga seorang pemuda menyatakan berani bertarung dengan Jalut. Semua tentara Talut menggelengkan kepala, musuh menertawakannya. Lalu sang raja berkata, "Tentaraku yang berani, jika kau ingin bertarung, maka lakukanlah. Semoga Allah melindungimu dan menambah kekuatan kepadamu." Akhirnya mereka mulai bertarung. Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut. Kemenangan itu membuat Nabi Daud alaihissalam dikenal di seluruh Israel. Namun popularitasnya tidak membuat Nabi Daud alaihissalam takabur. Ia pergi ke tempat yang jauh dan terus memuliakan kebesaran Allah. Dimanapun berada, Nabi Daud alaihissalam selalu memuliakan kebesaran Allah. Hingga ciptaan Allah seperti tanaman, burung-burung, binatang buas, bahkan gunung-gunung menyahuti suara zikir Nabi Daud alaihissalam yang merdu. Keikhlasan Nabi Daud alaihissalam serta keindahan suaranya dalam zikirnya membuat burung-burung, binatang buas turut serta dalam berzikir. Itu adalah mukjizat Allah kepadanya. Allah juga memberkati dia dengan kemampuan mengerti bahasa burung-burung dan binatang-binatang. Nabi Daud alaihissalam semakin mencintai Allah dengan berpuasa setiap hari berselang hari lain. Ia adalah seorang nabi yang sangat suka menjalankan puasa dan berdoa di waktu sepertiga malam akhir. Orang-orang menghormati dan menyukai Nabi Daud alaihissalam karena kebaikan hatinya dan juga keindahan suaranya dalam zikir. Penghormatan dan kecintaan orang-orang kepadanya membuat Raja Talut menjadi iri kepadanya. Raja Talut takut tahta kerajaan itu akan berpindah ke tangan Nabi Daud alaihissalam. Raja Talut mulai berencana menyingkirkan Nabi Daud alaihissalam. Ia memerintah Nabi Daud alaihissalam untuk menghadapi tentara Kanaan yang telah berkumpul dan akan menyerang kerajaannya. Nabi Daud alaihissalam diperintah agar melawan pasukan Kanaan dan tidak kembali pulang sebelum memenangkan perang. Nabi Daud alaihissalam tahu ini adalah sebuah strategi raja untuk menyingkirkan dirinya. Musuh akan membunuhnya dalam peperangan besar. Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah. Ia memimpin pasukannya menghadapi pasukan Kanaan. Mereka bertempur dan Allah memberi mereka kemenangan. Kemudian Nabi Daud alaihissalam kembali ke kerajaan Talut dan dipilih menjadi raja.